Akhirnya DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Semua itu terjadi berkat adanya saling pengertian dan kerja sama. Interupsi Ketua. Suhud Alinuddin dari PKS. Diizinkan? Silakan. Sebutkan nama Pak. Terima kasih, Suhud Alinuddin dari fraksi PKS. Terima kasih Ketua dan juga anggota dan hadirin yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di kesempatan yang mulia ini dan di forum yang terhormat ini. Pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas amanah yang diberikan kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta. Dan di forum yang terhormat ini pula saya ingin menyampaikan 3 hal ya, terkait dengan penunjukan penjabat Gubernur DKI Jakarta mengingat masa kerja penjabat Gubernur terbilang cukup lama, sehingga di forum yang terhormat ini penting saya ingin perlu sampaikan ya. Dan bukan tidak mungkin penjabat gubernur juga melewati tahun-tahun krusial ya, pemilu 2024. Yang pertama, harapan saya adalah pertama penjabat gubernur bisa menjaga harmoni dan kohesivitas sosial di DKI Jakarta. Dalam 5 tahun ini kita merasakan DKI jauh dari kegaduhan ya, dan saya berharap ini bisa dipertahankan. Kedua, soal netralitas. Kita sama-sama tahu bahwa penjabat gubernur ditunjuk oleh presiden, namun demikian saya berharap saudara bisa menjaga netralitas dan menjaga demokratisasi di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, melanjutkan dan menjaga hal yang positif yang telah terbangun dalam 5 tahun ini. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sumbangan dan sarannya. Saudara siapa? Suhud Alinuddin. Suhud Alinuddin dari fraksi PKS. Takut PJ Heru bongkar boro Anies. Kemunafikan PKS berhamburan saat paripurna DPRD DKI. Kejadian menarik terjadi saat peralihan jabatan Anies ke tangan PJ Gubernur. Tim Anies menyediakan panggung, undangan, seragam, penggalangan massa untuk merayakan kepergian Anies dari balai kota. Buzzer Anies di media sosial teriak-teriak Anies dicintai rakyat. Kalau dicintai rakyat, kok pakai persiapan segala? Kalau pakai persiapan sih bukan dicintai rakyat, tapi syuting sinetron. Hahaha. Kejadian yang sama juga dialami PJ Gubernur. Bedanya, kalau PJ Gubernur tanpa persiapan, rakyat banyak yang hadir, tapi tanpa panggung, tanpa mic, tanpa pengeras suara, apalagi mendatangkan rakyat di luar DKI. Jelas PJ Heru tidak punya dana kelebihan bayar buat menyiapkan itu semua. Di ruang sidang paripurna DPRD DKI juga tidak kalah menarik. Kejadian di sana diwarnai dengan interupsi dari PKS. Kemunafikan berhamburan di mana-mana. Rakyat dibodohi dengan akrobat politik PKS di panggung rapat paripurna. PKS memilih timing yang tepat agar ucapannya menjadi perhatian banyak pihak, yaitu saat rapat hendak ditutup. Tapi bagi penulis, ini hanya membuktikan betapa PKS tidak punya malu. Dengan bangganya mereka memamerkan kemunafikan ala syariah. Pertama, harapan saya PJ Gubernur bisa menjaga harmoni dan aktivitas sosial di Jakarta. Dalam 5 tahun ini kita merasakan Jakarta jauh dari kegaduhan, dan saya berharap ini bisa dipertahankan, kata Suhud. Harapan saya adalah pertama penjabat gubernur bisa menjaga harmoni dan kohesivitas sosial di DKI Jakarta. Dalam 5 tahun ini kita merasakan DKI jauh dari kegaduhan ya, dan saya berharap ini bisa dipertahankan. Kalau hanya agar tidak gaduh sih gampang saja wahai partai munafik. Tinggal sogok tuh ormas-ormas dan partai dengan dana hibah. Tinggal rekrut orang-orang yang berpotensi kritis jadi TGUPP. Tinggal sumpel mulut MUI dengan 10 miliar. Tinggal sogok oligarki-oligarki dengan proyek kelebihan bayar. Buat apa tidak gaduh? Kalau pejabat-pejabat maling anggaran, buat apa tidak gaduh? Kalau akhirnya ditemukan korupsi pada proyek DP 0%, buat apa tidak gaduh? Kalau banyak anggaran tidak wajar seperti lem Aibon, toa banjir, buat apa tidak gaduh? Kalau selama 5 tahun rakyat masih susah berak karena tidak dibangun septic tank. Kita masyarakat tahu kok,
Kalau PKS di akhir jabatan Anies diberi dana hibah 4,5 miliar, apa maksudnya jangan gaduh itu? Minta dana hibah buat uang tutup mulut? Munafik. Yang kedua, soal netralitas. Kita sama-sama tahu bahwa PJ Gubernur ditunjuk Presiden. Saya berharap saudara bisa menjaga netralitas dan demokrasi di Jakarta dan melanjutkan kegiatan positif yang sudah terbangun dalam 5 tahun belakangan, ujarnya lagi. Kedua, soal netralitas. Kita sama-sama tahu bahwa penjabat gubernur ditunjuk oleh Presiden. Namun demikian saya berharap saudara bisa menjaga netralitas dan menjaga demokratisasi di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, melanjutkan dan menjaga hal yang positif yang telah terbangun dalam 5 tahun ini. Kalau ada yang tidak beres, kenapa harus netral? Netral kadang bagus, tapi kalau saat ada sesuatu yang salah, netral hanyalah sifat pengecut yang tidak mau ambil resiko. Bersifat netral saat ada kejahatan di hadapan mata, itu sama dengan berbuat jahat. PJ Gubernur memang dipilih Presiden. Justru hal tersebut membuat PJ Gubernur tidak boleh netral. PJ Gubernur harus memihak kepada Presiden dan pemerintah agar proyek-proyek strategis pemprov pemerintah bisa dikerjakan dengan baik. Misalnya soal normalisasi sungai, PJ Gubernur harus koordinasi dengan pemerintah pusat, harus sesuai dengan visi pemerintah pusat. Karena kalau melanjutkan cara Anies, sampai kapanpun normalisasi tidak akan ada kemajuan. Bukannya kerja sama dengan Menteri PUPR, ini malah sang menteri diajak debat. Kan ngaco ini namanya. Lalu PJ Gubernur juga harus memastikan dana dari pemerintah pusat digunakan sebagaimana mestinya. Kalau ada dana PEN untuk pemulihan ekonomi, jangan dipakai untuk bekerja seperti Fir'aun, membangun benda mati demi pencitraan diri sendiri. Masih banyak hal-hal lain yang membuat PJ Gubernur tidak boleh netral. PJ Gubernur harus menjalankan yang benar dan jangan berbuat salah, memihak kepada yang benar dan membongkar borok sesuatu yang salah. Itu sudah bukan netral lagi, melainkan memihak pada kebenaran. PKS boleh-boleh saja main klaim kalau Anies selama 5 tahun melakukan kegiatan positif, tapi rakyat melihat kok, paham mana yang positif dan mana yang gagal. DP 0%, sumur resapan, naturalisasi, OKOC, membangun manusia bukan benda mati. Semua itu adalah rapot negatif Anies. Bagaimana mau membangun manusia kalau masih banyak masyarakat yang tidak punya septic tank buat buang air besar? Bagaimana mau membangun manusia kalau pintu balai kota ditutup rapat-rapat dan anti manusia? Bagaimana mau membangun manusia kalau sibuk bongkar pasang tugu dan jalur sepeda? Silahkan PKS klaim dan pada saat yang sama masyarakat akan sadar kalau banyak kemunafikan PKS yang berceceran di ruang rapat paripurna. Beruntung kader simpatisan PKS jago kawin dan beranak pinak, sehingga selalu ada saja orang bodoh yang memilih ini partai agar tidak tenggelam. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shua.com, ditulis oleh Jaya Wijaya. Bagaimana menurut Anda?